Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Swenry Official. Tempatnya tutorial sederhana dan tak pala penting. Nah, sobat sekalian, pada video kali ini kita akan bahas tentang tutorial pengaturan format halaman berbeda pada Microsoft Office versi 2013, 2016, atau 2019. Baik sobat sekalian, pada tutorial kali ini kita akan coba untuk mengatur format halaman berbeda pada Microsoft Office untuk versi 2013, 2016, dan 2019. Mungkin sobat sekalian pernah suatu ketika ingin mengubah format dari halaman-halaman yang kita miliki pada Microsoft Office 2013, 2016, atau 2019, di mana tiap halaman yang kita miliki itu formatnya mungkin berbeda-beda, atau ada beberapa halaman yang sama tapi beberapa halaman berikutnya berbeda. Kita contoh, saya punya ada 4 halaman di sini, ada page 1, kemudian page 2, ada page 3, kemudian page 4. Mungkin suatu ketika sobat ingin halaman 1 ini halamannya itu berbeda dengan halaman yang kedua, tidak sambung. Atau mungkin halaman page 1 dengan page kedua itu sama tapi page ketiganya berbeda. Nah, atau page ke-1 sampai ke-3 itu portrait tapi ke-4-nya landscape gitu. Nah, sekarang di dalam aplikasi Microsoft Office 2013 ini bagaimana kita membuat pengaturan format halaman berbeda sehingga kita bisa menampilkan apa yang kita butuhkan pada Microsoft Office 2013 ini. Caranya ada di menu page layout, kemudian kita gunakan bricks di sini ya. Nah, ini ada dua halaman di sini, dua grup di sini, ada page bricks, kemudian ada section bricks ya. Page bricks ini berarti ya satu halaman tersebut selesai, kemudian itu dilanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, mungkin seperti itu ya kalau bahasa kitanya kira-kira ya. Seperti nomor 1 ini, bahwasanya di halaman tersebut sudah ditandai halaman itu sudah berakhir, nextnya adalah ke halaman berikutnya sudah mulai halaman baru gitu. Nah, ini contoh. Misalnya saya buat di sini ini bersambung. Kemudian ini sudah habis page-nya. Nah, ketika kita pilih page, maka halamannya sudah selesai di sini, masuk ke halaman yang baru. Nah, ini penggunaan dari menu page. Begitu juga untuk kolom. Kolomnya berarti sudah selesai di sana, kemudian masuk ke kolom berikutnya. Kalau seandainya text warping ini ya berarti ada bagian teks yang terpisah sendiri, kemudian yang lainnya bisa bersambung dari atas sampai ke bawah. Oke, itu yang bagian page bricks. Kemudian section bricks. Nah, ini yang kalau saya sendiri sering saya gunakan. Ini saya coba close dulu, kemudian saya buat new blank biar nanti tampak perbedaannya. Ini saya punya misalnya ada berapa ini? Udah 5. Oh ya, misalnya 4 ya. 4 page. Kemudian saya ingin ini misalnya halamannya I1 I2, tapi page ketiganya adalah halaman 1 angka. Kemudian di sini ada 2 angka misalnya. Saya masukkan page number di sini, posisinya ada di kanan bawah. Kemudian formatnya adalah misalnya I1 I2. Nah, ini biasa ini kalau di laporan ini biasa. Nah, ini ada I1, ada I2, kemudian ada I3, I4 di sini. Tapi saya ingin yang ini adalah halaman I1, I2, tapi yang di sini adalah nomornya adalah 1, 2 angka gitu. Ini saya buat dulu ya.
halaman I, kemudian di sini ada halaman I2, tapi saya ingin ini adalah halaman 1 gitu, 1 angka. Ini halaman 2 angka. Bagaimana agar I3 dan I4-nya berubah menjadi angka 1 dan angka 2. Oke, kita akan coba untuk mengatur format halaman berbeda pada Microsoft Office 2013, 2016, atau 2019. Caranya dari mana? Ya, dari menu Bricks. Oke, ini 1, 2. Sekarang di posisi terakhir dari I2 akan saya Bricks. Di sini ada 4 menu yang disediakan oleh Microsoft Office 2013 yang saya pakai ini. Ada Next Page, kemudian di sini ada Continuous, ada Event Page, dan ada Out Page. Kita gunakan yang Next Page karena dia halaman berikutnya berbeda. Kalau Continuous pada halaman yang sama. Jadi kalau misalnya sobat sekalian ingin dalam satu halaman yang sama ini satu kolom, tapi di bawahnya ada 2 kolom. Nah, seperti ada di penulisan format artikel jurnal, biasanya kan begitu ya. Di sini 1 kolom, tapi di bawahnya ada 2 kolom. Nah, itu kita gunakan continuous pada page yang sama. Karena saya menggunakan page yang berbeda, saya letakkan kursornya di akhir page kedua, kemudian saya gunakan next page. Oke. Halaman atau page 1 dan 2 itu punya format yang sama, tapi yang ketiga itu sudah mempunyai format yang berbeda. Di sini masih terlihat I3, tapi ini bisa saya atur sendiri dan tidak menghubungkan lagi ke sebelumnya. Nah, ini saya rubah, tidak lagi link to previous. Nah, sekarang ini saya rubah menjadi formatnya angka. Mulainya dari 1 ya kan. Oke. Nah, ini 1, 2, dan seterusnya sampai 3. Nah, formatnya berbeda dengan page kedua. Ini I2. Tapi di page ketiga itu dimulai dari angka 1. Nah, itu fungsi dari Bricks ya. Sekarang ini misalnya halaman kedua, saya coba di sini ya. Saya akan coba membuat kolom yang berbeda tapi di page yang sama. Nah, ini misalnya 1 kolom tapi di bawahnya ada 2 kolom seperti dalam penulisan jurnal. Nah, ini saya buat page ketiga. Nah, ini page ketiga. Halamannya halaman 3 di sini. Oke, saya akan buat 1 kolom tapi ini 2 kolom. Kira-kira posisinya ada di sini. Saya gunakan Bricks, kemudian Continuous. Continuous di sini. Nah, di bawah kursor ini sudah mempunyai format yang berbeda. Saya bisa gunakan 2 kolom misalnya di sini. Ini 2 columns. Nah, di sini sudah bisa 2 kolom. Saya enter ini biar nampak. Nah, ya. Nah, di atasnya 1 kolom tapi di bawahnya ada 2 kolom gitu. Kenapa? Saya gunakan tadi menu Bricks, Continuous. Berarti di dalam page yang sama kita bisa menggunakan format yang berbeda-beda. Oke, ini saya ingin di halaman keempat itu landscape. Nah, oke. Ini pas di terakhir dari page ini, di next page, 1 lagi ke bawah. Saya ingin orientationnya landscape. Oke. Tapi 1 kolom saja. 1 column. Mana? Oke, ini saya enter. Halamannya dia mulai dari 1 karena dia tidak terhubung dengan sebelumnya. Karena ini sudah format yang berbeda. Bagaimana kalau ingin menyambungkannya dari sebelumnya? Ya, caranya sederhana. Ini kita coba masuk ke dalam page number-nya, kemudian kita klik kanan format page number. Nah, sekarang kita lanjutkan dari seksi sebelumnya, continuous from previous section. Oke. Nah, sekarang di sini ada angka 2. Kenapa di sini angka 2? Karena ini adalah seksi baru dari seksi sebelumnya. Ini sudah ada 1 section baru.
2, 3. Kemudian ini adalah section baru. Tadi yang kita pilih dari break continuous. Jadi ini section baru, ini lagi section baru, maka dia di sini ada angka 2 karena ini sudah dihitung section baru. Coba ini kita enter ya. Kenapa di sana angka 2 gitu. Oke. Ini kita lihat ke atas, halaman 2, halaman 3 oke. Kemudian halaman 4 oke. Di sini ada 2 lagi karena ini adalah section baru. Coba kita separuh kita buat ya. Oke, lihat ini 2. Dia ngambil 2-nya dari sini, kemudian yang landscape-nya 3. Nah, sekarang yang 2 ini kita kasih nomornya dari section sebelumnya, dari previous gitu. Oke, ini juga kita previous from page number, continue from previous section, maka dia berubah menjadi 4. Lanjutan dari sebelumnya 4, kemudian ini 5 dan ini 6 gitu ya kan. Jadi nomornya berurutan dari 1 sampai berikutnya. Jadi walaupun ini misalnya di enter, angkanya tetap mengikut ke seksi-seksi sebelumnya atau section sebelumnya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Ada next page sudah kita bahas, kemudian continue sudah kita bahas. Ini hanya untuk halaman genap dan ganjil. Seperti ya, mungkin kalau sobat sekalian ingin menulis buku, biasanya ini digunakan. Ada yang untuk genapnya formatnya berbeda, kemudian ada misalnya yang bagian ganjilnya berbeda ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sobat sekalian, tutorial yang sederhana yang sebenarnya tidak begitu penting. Oke, kalau seandainya sobat sekalian merasa tutorial ini bermanfaat, silahkan dia klik subscribe-nya dan hidupkan loncengnya di bagian kanan layar sobat sekalian. Atau jika ingin silahkan diklik tombol like dan silahkan tinggalkan komentar. Kalau seandainya tidak ingin subscribe ya biasa aja. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, karena saya juga manusia biasa yang penuh silap dan salah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.